Izinkan kami untuk datang ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih, karena Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kiranya semua jemaat yang ada di sini bisa membawa pulang sesuatu hal yang berharga ya Tuhan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Arif. Biasa kalau misalkan di Instagram itu orang-orang taunya Papi Ryu Zion. Nah jadi anak aku ada 3, namanya Ryu, Zio, sama Ion. Jadi dipanggilnya papinya Ryu Zion. Slide-nya boleh ditampilkan. Oke. Sebelum kita ngomongin masalah relationship, aku mau sensus dulu ya, boleh ya? Siapa yang udah punya pacar? Gak ada yang ngaku? Gak ada yang ngaku? Oh ada di belakang multimedia. Siapa yang belum punya pacar tapi udah punya gebetan? Hening loh, hening semua loh. Berarti jomblo semua dong nih? Siapa yang jomblo? Gak ada yang angkat tangan juga. Nah jadi kalau teman-teman yang udah pacaran ya, jangan sombong teman-teman. Baru pacaran soalnya, belum married ya. Dipikir pacaran enak. Belum berantem ya belum ya. Nanti ketika udah berantem baru ngerasain nih pacaran yang sesungguhnya tuh seperti apa sih? Gitu ya, yang sekarang teman-teman yang lagi pada mulai suka-sukaan, bolehlah lirik-lirik dikit boleh, tapi liriknya yang benar ya, jangan liriknya yang nggak benar. Nah, sekarang aku mau perkenalan dulu ya, boleh slide-nya ditampilkan. Nah, jadi saya ini adalah penulis buku relationship. Jadi saya melayani di Instagram dari tahun 2019. Jadi saya ngasih konseling gratis sama orang-orang by DM Instagram satu persatu. Jadi dari 2019 sampai hari ini saya udah nanganin lebih dari 20.000 orang. Dan terus bertambah sampai hari ini. Masalahnya apa? Banyak banget, dari masalah pacaran, masalah merit, punya anak dan sebagainya macamnya. Nah jadi saya fokus untuk ngurusin masalah relationship orang gitu loh. Jadi saya penulis buku nih, ada 7 buku yang udah saya tulis gitu. Nah sekarang saya mau perkenalkan keluarga saya. Nah lihat, lucu nggak kira-kira? Nggak lucu ya? Kalau misalnya ngelihat, wah ini kalau kita tahu kan don't judge a book by its cover. Nah teman-teman jangan menghakimi keluarga saya hanya dari fotonya. Ini fotonya berantakan banget kan. Nah ini teman-teman kehidupan kalau udah punya anak. Apalagi kalau anaknya 3 cowok semua. Nah Koko tahu lah kalau udah punya anak gimana. Nah jadi nama saya Arif, istri saya Darda. Nah anak saya 3 namanya tuh Ryu, Zio, Ion. Makanya tadi saya bilang saya disebutnya Papi Ryu Zion di Instagram. Nah kurang lebih saya tuh udah kenal sama istri saya dari 2001. Dari SMP 1. Nah teman-teman di sini umurnya rentang berapa nih? Ya dari SMP 1 nih saya, istri saya tuh my first love ceritanya gitu loh. Jadi tapi baru dipersatukan sama Tuhan itu 11 tahun kemudian. Jauh banget ya jaraknya ya. Oke, jangan lama-lama entar teman-teman bosen. Nah, kita masuk ke Valentine's Day. Siapa teman-teman yang merayakan hari Valentine kemarin? Gak ada kan? Jomblo semua kan?
Nggak ada kan? Nah ada lah ya, malu-malu aja nih pada teman-teman nih, malu-malu ya. Nah jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah eh, relasi gitu ya, terutama Valentine nih. Valentine itu lucu teman-teman. Jadi Valentine itu banyak cowok-cowok yang tiba-tiba mendadak jadi romantis. Yang cewek-cewek mendadak jadi pikun. Maksudnya gimana? Yang cowok-cowok tuh biasanya ya sehari-harinya tuh cuek, bodo amat, main games gitu kan. Tiba-tiba, weh beli bunga apa ya? Beli coklat apa ya? Ngajak dinner di mana ya? Nah yang cewek-cewek pikun nih. Tiba-tiba ketika dikasih bunga langsung meleleh dia. Ah so sweet gitu kan. Padahal awal bulan baru ngeluh tuh, kamu emang gak pernah peka gitu kan. Lupa tuh dia Valentine, udah dikasih hadiah langsung lupa. Kamu adalah cowok terbaik yang pernah aku temui, cia gitu ya. Nah masalah ngomong masalah apa Valentine gitu ya. Kita harus tahu kalau kita mau sayang sama orang, itu nggak bisa kalau cuman setiap setahun sekali gitu loh. Kita nggak bisa sayang sama orang itu cuman pas 14 Februari aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomong kasih sayang, ketika kita sayang sama orang gitu ya, ketika kita punya relasi sama orang, itu tuh melibatkan 3 hal teman-teman. 3 hal ini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan itu menyatu di dalam jiwa kita, disebutnya itu jiwa, dimensi jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Makanya kalau orang yang lagi jatuh cinta, itu kepikiran terus sama orang yang dia cintai itu. Maunya ketemu terus gitu ya, kangen gitu loh rasanya gitu kan. Terus apa namanya, pokoknya jangan jauh-jauh lah dari aku lah. Nah itu jiwanya dia yang lagi ibarat kata tuh lagi berbunga-bunga. Nah kalau misalkan kita nyayangin orang atau lawan jenis kita, pacar kita, cuman Valentine doang, itu kita belum tentu bertahan nantinya. Kalau misalkan sampai masuk ke dalam ranah pernikahan. That's why hari ini sharing aku kasih judul Live Your Life with Love and for Love. Jadi kita memakai hidup kita ini, itu menjalani hidup kita itu dengan kasih sayang. Sama untuk menyayangi gitu. Nah jadi siapa yang kita sayangin? Banyak yang kita sayangin. Ada orang tua kita, gitu kan? Ada teman-teman kita, ada teman-teman gereja, ada suami, istri, pasangan, pacar, tetangga, guru, gitu kan banyak sekali yang bisa kita sayangin di sepanjang hidup kita. Ada yang kurang saya sebutin nggak? Ada ya? Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah harusnya yang pertama. Yang menjadi fokus utama dari hidup kita untuk menyayangi dan mengasihi Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan duluan yang pertama-tama mengasihi kita. Tuhanlah yang memampukan kita supaya kita tuh bisa mengasihi orang lain di sekitar kita. Jadi kita benar-benar tidak boleh melupakan Tuhan. Dan di Alkitab itu tuh isi seluruh Alkitab. Itu tuh ngomongin tuh tentang gimana Tuhan sangat cinta sama kita, sangat sayang sama kita. Benar-benar mengasihi kita. Coba teman-teman nih, terutama yang cewek-cewek nih ya. Kalau ada cowok yang ngedeketin rela mati demi kalian, itu kelepek-kelepek kan? Itu benar-benar, wah ini cowok luar biasa banget gitu ya. Tapi sebelum cowok itu mau mati demi kita, yang which is juga kita nggak tahu kenapa dia mau mati demi kita, tapi satu hal yang kita harus tahu, Tuhan Yesus yang udah lebih dulu mau mati demi kita loh. Untuk ngasih tahu betapa sayangnya dia sama kita. Untuk menghapuskan, menebus dosa-dosa kita. Itu yang teman-teman semua tidak boleh lupakan. Yuk kita baca ayatnya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi teman-teman,
Tuhan mau hidup kita dipakai. Pertama untuk mengasihi Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, Tuhan mau kita untuk mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, kalau misalkan bisa aku kasih poin gitu ya. Yang pertama, kita harus love God. Yang kedua, kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dan banyak anak muda zaman sekarang itu kesulitan mengasihi diri sendiri. Tapi jago mengumbar kasih atau mengumbar kata-kata cinta kepada orang lain. Itu problem yang terjadi di zaman sekarang. Pertama kita harus mengasihi Tuhan dulu. Tuhan Yesus bilang apa sama kita? Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Hey, I love you so much. Kenapa? Karena kamu berharga. Setiap dari kamu yang ada di sini sekarang itu sangat berharga sekali. Dan Tuhan benar-benar mau memberitahukan kepada kalian semua, kepada kita semua, betapa kita itu dikasihi sama Tuhan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah, jangan kabur nyari hal yang enggak-enggak. Jangan cari pelampiasan atau pelariannya tuh yang enggak-enggak gitu loh. Carinya ke Tuhan. Itu yang saya mau teman-teman semua ingat. Dan yang kedua, kita harus tahu Tuhan itu menebus diri kita. Itu dengan darah yang sangat mahal. Jadi jangan hidup murah. Maksudnya tuh jangan hidup murah tuh gimana? Mungkin katanya keras ya di sini teman-teman ya. Ini tegang banget sih semuanya. Mukanya tegang banget sih. Ketawa dong dikit. Jangan hidup murah maksudnya apa? Teman-teman gak boleh hidup asal-asalan teman-teman. Jangan teman-teman pakai hidup teman-teman itu jatuh ke dalam kecanduan-kecanduan tertentu. Jangan. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat diri kalian ini mahal loh. Tuhan Yesus sampai tebus dengan darah yang sangat mahal. Sekarang pertanyaannya darah Tuhan Yesus berapa rupiah harganya? Apakah ada di antara kita yang tahu harganya? Darah Yesus itu berapa duit kalau diuangkan? Gak terhingga, tidak terhitung sama sekali. Yesus yang adalah Tuhan sendiri mati, turun dari surga mati untuk kita. Itu betapa luar biasanya, betapa mahalnya jiwa teman-teman itu. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi jangan hidupnya asal-asalan, tapi dijaga, dirawat. Jangan jatuh ke dalam pencobaan yang lu nyobain diri sendiri gitu loh. Ya jangan begitu, tapi kita harus punya boundaries, kita harus punya batasan. Kalau misalkan teman ajakin, lihat ini yuk. No, jangan. Datang ke situ yuk, yang gak bener, nonton ini yuk. Jangan mau. Kenapa? Karena teman-teman tahu, teman-teman punya value-nya tinggi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau tebus dengan darah yang sangat mahal. Ingat itu. Setelah itu, baru kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, karena kita tahu nih, kita disayangi luar biasa sama Tuhan Yesus. Kita baru bisa menyalurkan itu untuk kepada sesama kita. Kasihnya itu baru tersalurkan. Aku banyak sekali ketemu orang-orang yang non-Kristen. Banyak sekali. Ya pelayanan aku di Instagram itu lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas ras. Bahkan lintas benua. Aku juga nanganin curhatan yang dari China, dari Amerika gitu. Dan banyak gak yang non-Kristen? Banyak gitu ya. Dan bisa aku bilang, mereka kesulitan untuk bisa mengasihi orang. Mereka kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah atau belum pernah merasakan gimana rasanya tuh dikasihi sama Tuhan. Jadi itu kesulitan untuk bisa mengasihi orang, bahkan orang terdekatnya. Bahkan suaminya, bahkan istrinya itu benar-benar kesulitan. Dan kalau hari ini teman-teman semua sudah pernah merasakan
kasihnya Tuhan tuh seperti apa. Harusnya lebih mudah bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain. Karena udah ada contohnya. Siapa? Yesus. Udah ada contohnya. Begitu. Nah, Tuhan maunya kita tuh tinggal di dalam Dia. Tertulis di Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Tuhan dengan tegas bilang, kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita seringkali itu menilai diri kita itu dengan nilai yang salah. Benar gak teman-teman? Seringkali kalau misalkan kita nih lagi ada masalah gitu ya. Atau kita habis bersalah deh. Kita habis berbuat dosa deh. Teman-teman kalau habis berbuat dosa jadi ngebet pengen berdoa. Gak tahan pengen ketemu sama Tuhan atau justru enggan. Atau justru takut malah ketemu sama Tuhan. Aku banyak sekali nanganin kasus di mana orang-orang yang merasa lagi berbuat dosa atau baru saja berbuat dosa yang cukup besar, mereka sungguh ketakutan untuk menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena ada rasa malu. Malu itu datangnya dari mana? Dari si jahat yang menuduh kita, kamu tuh gak berharga, tahu gak sih? Sia-sia Yesus mati buat kamu. Itu yang dia bisikan sama kita. Makanya banyak orang ketika aku ingatkan, tahu gak? Tuhan Yesus tuh mati buat kita, bahkan ketika kita lagi berdosa-dosanya loh, lagi sangat banyak dosanya. Jadi jangan mau dengerin apa kata si jahat yang bilang kamu tuh gak berharga, kamu tuh kotor, kamu tuh seperti sampah. Jangan mau dengerin hal-hal seperti itu. Kita sudah sama-sama belajar betapa kita berharga kan. Betapa Tuhan itu sayang sama kita kan. Jadi jangan dengerin kebohongan itu. Kalau orang-orang, teman-teman yang tidak bisa menilai diri sendiri value-nya itu dengan tepat, teman-teman tuh nanti jadi mencari kepuasan-kepuasan tuh yang salah gitu loh. Jadinya nanti bisa aja kayak, aku lagi sedih nih, maka aku buka toko oren, check out sebanyak-banyaknya gitu kan. Aku pergi ke restoran, aku makan sebanyak-banyaknya untuk memuaskan aku. Atau bisa juga yang lebih parah, clubbing, minum-minum, pergaulan bebas. Itu semua kenapa? Karena kita lagi mau mencari suatu hal yang bisa mengisi kekosongan kita. Tapi kalau kita tidak tahu value kita seperti apa, kita tidak tahu nilai diri kita seperti apa mahalnya, kita akan cari di tempat-tempat yang salah teman-teman. Dan ini kasusnya tuh nyata banget dan banyak banget sekali. Itu benar-benar banyak sekali. Kalau misalkan kita nggak bisa menilai diri kita dengan benar, gimana caranya kita mau mengasihi orang lain? Kalau kita aja nggak bisa ngasihin diri kita sendiri. Dan di sini 1 Yohanes 4 ayat 7, Tuhan mau bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi di sini udah tegas, orang-orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kalau kita ngaku kita anak Tuhan, kita seharusnya bisa mengasihi orang lain. Benar nggak teman-teman? Tapi sebelum kita mengasihi orang lain, ada yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus ngasihin diri kita sendiri dulu. Itu dulu yang terpenting. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Jadi ternyata teman-teman, apa yang teman-teman lakukan saat ini, itu nggak bisa dipandang sebelah mata loh. Kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, seringkali ya, itu seperti dipajang di etalase kaca. Perbuatan kita itu dilihat banyak orang. Terutama orang-orang yang, menolak Yesus. Itu banyak sekali. Orang-orang akan tertuju melihat kepada kita, perbuatan kita apa. Contoh, teman-teman di sini semua punya handphone dong. Ya, punya handphone. Sebutlah handphonenya merek tertentu deh. Ya. Apa yang paling mahal handphone sekarang? iPhone 17 Pro ya, yang paling mahal ya, iPhone. Nah sekarang kalau misalnya baru beli iPhone, 3 hari rusak. Kira-kira kita komplain, kita jelekinnya itu orang yang bikin iPhone, kita jelekin merek si iPhone-nya ini, atau kita jelekin distributornya? Kita kecewa tentu sama iPhone-nya, bener nggak teman-teman? Kita kecewa sama pembuatnya kan, kok lu bikin barang begini amat sih gitu loh. Kok bikin barang kok jelek banget sih rasanya. Tapi kalau misalkan handphone itu berfungsi dengan luar biasa, dengan sangat baik gitu ya. Teman-teman bisa memaksimalkan itu, teman-teman juga puji siapa? Yang bikin iPhone, bener gak? Bukan puji distributornya kan, bukan puji toko penjual ya kan, bukan. Tapi iPhone-nya sama, begitu juga dengan diri kita teman-teman. Kalau misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan berbuat hal yang baik, berbuat hal yang benar, itu orang-orang yang ngelihat kita, itu memuji Allah Bapa kita di surga. Begitu pula kalau kita berbuat yang tidak benar, maka Tuhan kita juga yang dijelekin sama orang-orang. Jadi nggak bisa kita kalau misalkan aku percaya Yesus tapi kamu jangan lihat aku lah, kamu langsung lihat Tuhannya aja, aku mah nggak bener, jangan lihat aku. Pertanyaannya berapa banyak orang-orang yang nggak mengenal Yesus yang baca Alkitab? Apakah mereka mau mengenal Yesus langsung baca Alkitab? Belum tentu. Ngelihat lah kamu sendiri begitu. Bener nggak teman-teman? Sering nggak dengar hal-hal seperti itu? Oh kalau di wilayah aku sering banget gitu loh. Aku dulu tumbuh di wilayah non Kristen, sangat sering hal-hal seperti itu terjadi. Nah jadi pertanyaannya, gampang nggak ngelakuin hal yang Tuhan mau di hidup kita? Siapa yang setuju susah? Apa saya doang yang merasa susah? Susah ya teman-teman ya, benar-benar susah ya. Bahkan bisa dibilang kita sebagai manusia yang banyak kelemahannya hampir dipastikan tidak mungkin tidak berdosa di setiap harinya. Benar nggak teman-teman? That's why kita butuh anugerah dan pengampunan dari Tuhan Yesus setiap hari. Nah, Tuhan mau kita untuk mengasihi. Tuhan mau kita untuk punya relasi yang baik. Pertama sama siapa? Sama Tuhan itu sendiri. Kedua punya relasi sama orang-orang. Nah, relasi sama manusia itu yang terdalam dan yang terintim itu ada di dalam sebuah pernikahan teman-teman. Ada di dalam sebuah keluarga. Nah, pertanyaannya, apakah menikah dan membangun keluarga itu mudah? Kita tanya yang sudah menikah. Susah ya kok ya? Susah ya, sangat susah ya. Nah jadi teman-teman yang sekarang masih jomblo, yang masih baru punya gebetan ngelirik sana sini atau yang udah punya pacar, jangan buru-buru mau merit, jangan buru-buru. Nanti dulu pelan-pelan aja gak apa-apa, nanti boleh baca buku saya dulu, boleh gitu ya. Belajar lebih lanjut. Nah kita punya tantangan yang berikutnya yaitu siapa? Ada sosok yang gak suka sebuah pernikahan itu terjadi. Kita gak usah sebut namanya, tidak perlu kita tinggikan dia di sini gitu ya, gak perlu kita sebut. Ini makhluk ini benar-benar gak suka sama yang namanya sebuah pernikahan. Sama sekali gak suka. Dan ketika saya melayani setiap hari orang-orang yang ada di Instagram, itu betapa nyata serangannya kalau ada suami atau istri tertentu yang mau berubah jadi lebih baik. Aku selalu peringatkan, guys, kalau kamu mau berubah jadi lebih baik, it's good for you. Tapi ingat, 3 bulan pertama serangan itu sangat kuat. Istri yang tadinya marah-marah, mau belajar sabar, aku bilang it's good for you. Tapi ingat 3 bulan pertama itu sangat berat. Belum 3 bulan teman-teman, baru 2 minggu, kok bener kata lo kok. Gue jadi pengen lebih marah-marah sama suami gue.
Itu yang terjadi. Kenapa? Karena iblis gak suka. Dia tuh gak suka kalau misalkan sebuah pernikahan itu yang baik itu terjadi. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah blueprint. Pernikahan itu adalah rancangan awal yang Tuhan kasih buat manusia. Kenapa? Karena satuan terkecil dari sebuah organisasi itu apa? Keluarga ya teman-teman ya. Dan aku yakin teman-teman di sini semua adalah anak dari orang tuanya teman-teman. Aku nggak tahu kamu punya keluarga itu seperti apa. Aku yakin nggak ada di sini yang 100% tidak ada cekcoknya, itu hampir dipastikan nggak ada. Mulus gitu loh, semuanya berjalan. Mungkin ada dari beberapa teman-teman di sini yang udah mulai bosen ngedengerin berantemannya mama papa di rumah. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai muak ngelihat, emang kok pernikahan kayak gini ya? Kalau begini caranya aku gak mau nikah deh. Kalau udah gede, kenapa pernikahan menakutkan sekali ya? Atau mungkin ada teman-teman yang melihat adegan kekerasan kayak film action tapi di rumah, ngeri ya. Ada yang barang yang pecah, ada yang dilempar. Dan aku benar-benar gak tahu keadaan rumah sekarang teman-teman tuh seperti apa. Tapi teman-teman harus tahu satu, iblis gak suka pernikahan yang baik itu ada. Dia mau rusak. Kenapa? Karena dari pernikahan yang baik, itu lahir yang namanya masa depan. Siapa masa depannya? Kalian semua yang ada di sini. Kalian adalah benih, bibit, tunas-tunas muda yang akan memuliakan nama Tuhan. Iblis gak suka. Kalian itu pemimpin di masa depan nanti, iblis gak suka. Makanya dihancurin pernikahannya orang tua kalian semua. Berusaha untuk digoyahkan, berusaha untuk dihancurkan. That's why hari ini di Indonesia aja, setiap hari hampir ada 1.500 perceraian yang tercatat. Di Indonesia doang, 1.500 kasus perceraian. Belum yang tidak tercatat, belum yang cuman pisah rumah, belum yang cuman pisah kamar, belum. Ini semua yang dicatetin dan resmi, 1.500, betapa mengerikannya. Dan makin kesini, makin banyak orang yang sumbu pendek. Gak mau punya kesabaran. Dikit-dikit cerai aja deh, dikit-dikit pisah aja deh. Aku bilang kebalik sama anak muda, ketika disuruh putus, susah banget buat putus. Tapi ketika udah married, gampang banget buat ngomong cerai. Nah jadi si jahat ini gak suka pernikahan itu yang baik itu ada. Sama sekali gak suka. Kenapa? Karena kalian semua di sini bibit-bibitnya ini, masa depannya ini sangat berharga. Nah di sini di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di buku aku yang judulnya Demonland tadi, kalau misalkan teman-teman ada lihat yang bukunya ada gambar iblisnya gitu ya, Demonland. Di situ aku bilang, iblis itu tidak maha hadir. Jadi, kalau misalkan iblis bisa mengerti kelemahan kita, mengerti sifat-sifat buruk kita atau orang tua kita, ya karena dia selalu ada di sekeliling kita. Dia selalu ngelihat kapan kita ada celah, kapan kita ada kelemahan, itu dia langsung masuk, diterkam sama dia. Dan kita itu seringkali dimasukin itu dari pemikiran kita, itu hal-hal yang gak bener gitu loh. Udahlah gak apa-apa, kan gak ada orang, kan cuma berdua. Lihat dikit boleh kok, sentuh dikit gak apa-apa kok, cium dikit gak apa-apa kok. Gak bakal kenapa-napa. Itu kebohongan yang luar biasa. Di sini aku mau kasih salah satu contoh. Ini aku ingat banget di tahun 2023 aku tanganin ini, dan ini adalah kasus pertama di mana orangnya itu tidak berhasil untuk dipulihkan, tapi dia memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena bermulai dari pergaulan yang bebas. Menyedihkan banget kisahnya, masih muda teman-teman, masih muda. Umur 20. Berkali-kali aborsi. Udah tahu pasangannya segitu kasarnya,
tetap dijadiin sama dia. Kenapa? Karena dia salah menilai dirinya sendiri. Dia pikir kalau aku gak sama dia, mana ada lagi yang mau terima aku. Mana ada lagi laki-laki yang mau sayang sama aku. Itu di sebelah kiri, itu dia curhat, itu DM aku. Kok aku cuman mau begini dipukulin. Jadi di DM aku itu banyak sekali barang bukti ya teman-teman. Foto, video luar biasa banyak sekali. Titip, mereka tuh titip barang bukti. In case kenapa-napa masih ada barang buktinya di DM Instagram aku. Nah jadi endingnya ini sampai aku tuh sedih banget luar biasa gitu ya. Waktu itu aku bilang kalau misalkan sampai orang ini mengancam nyawamu, kamu harus pulang ke rumah orang tuamu. Jangan tetap di situ, aku bilang. Dia berhasil pulang tapi dihasut sama suaminya. Dia bilang kamu mati aja. Orang tuamu itu kasihan banget punya anak seperti kamu. Kamu tuh gak layak hidup. Tiba-tiba DM aku baru mau kirimin buku aku tentang seks yang aku tulis, baru launching hari itu, 5 menit sebelum launching, orang ini meninggal. Gantung diri dan kakaknya yang hubungin aku, dia bilang, sorry ini orang yang bantuin adik aku ya, adik aku baru meninggal, gantung diri, shock banget aku rasanya. Karena masalah apa? Pergaulan bebas. Dan ini iblis suka sekali, sangat suka. Jadi polanya begini teman-teman, dimulai dari pacaran yang gak benar. Berpotensi untuk punya pernikahan yang gak benar. Pernikahan yang gak benar berpotensi anak-anaknya itu jadi anak-anak fatherless. Anak-anak yang gak ada rasa, gak punya kasih sayang gitu loh dari orang tuanya, terutama dari ayah. Dan anak-anak yang fatherless itu punya segudang permasalahan sehingga berpotensi untuk bikin dia punya pacaran yang gak benar lagi. Ngeri banget kan? Ini muter terus nih, ini muter terus. Dan ngomong-ngomong masalah bunuh diri, aku tulis di Demon Land ini di buku aku, iblis tuh gak suka, iblis tuh paling suka kalau kita tuh sendirian. Iblis tuh gak suka kalau kita rame-rame. Makanya teman-teman di sini kalau punya komunitas jangan dilepasin. Jangan dilepaskan. Jangan kalau lagi sedih, pusing, mojokan sendiri. Jangan. Jangan kalau misalnya lagi stres yang cowok-cowok pilihnya minum-minum. No, jangan. Jangan itu, karena itulah yang iblis suka. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sedih, ngerasa sendiri, apa yang harus dilakukan? Cari kakak pembimbingnya, cari pesternya, cari teman-teman satu komunitasnya untuk bisa ngobrol curhat. Itu yang aku selalu saranin sama orang-orang. Iblis tuh paling gak suka kalau kita tuh keroyokan, gak suka dia. Kalau kita rame-rame gak suka, dia suka kita sendirian, dihasut pemikiran kita habis. Karena iblis itu sangat kuat bisa dibilang. Ya Tuhan Yesus saja dicobain gitu kan. Nah jadi kita jangan sampai sendirian. Nah lucunya orang-orang yang punya masalah rumah tangga teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya pacar tentu rencananya mau merit dong. Ya kan, sampai mau menikah kan. Nah aku ingetin satu hal. Banyak orang yang aku tangani itu mereka konfliknya besar, di saat konfliknya besar itu berseiringan dengan hubungan mereka sama Tuhan yang semakin menjauh. Jadi lucu ya, ada korelasinya nih. Orang-orang yang punya konflik besar di dalam rumah tangga, hubungannya pribadi sama Tuhan itu lagi jauh luar biasa. Jadi di sana iblis masuk set, beltak, udah cari aja deh. Lagi sama Tuhan tuh lagi jauh dan ini yang bisa dibilang Tuhan gak mau gitu loh. That's why Tuhan mau kita punya relasi sama dia yang mengakar kuat. Nah saya ingin tutup sharing saya hari ini dengan satu quotes. Di sini saya bilang, love is the greatest power in this world. Setuju gak teman-teman? Kasih itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada ketakutan kita. Lebih besar dari kekhawatiran kita. Dan Paulus pernah bilang, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tapi kalau tidak punya kasih, gak ada gunanya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, punya semua pengetahuan, iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Sekalipun aku membagi-bagikan barang-barang yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya bagiku.
1 Korintus 13 ayat 13, di sini tertulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi di sini yang aku mau ingetin teman-teman, jangan jadi orang Kristen NATO. Gak tahu nih ya, generasi sekarang nih masih pakai kata NATO gak nih? Kayaknya aku udah terlalu tua deh. Dulu tuh zaman aku ngetren gitu ya, NATO, no action, talk only. Ngomong doang, lu ngemeng apa sih? Ngomongnya firman Tuhan jago, tindakannya nol gede. Ngomongnya kasih, tindakannya ngebenci. Itu yang sering terjadi. That's why makanya dibilang kita orang-orang Kristen yang munafik. Itu yang sering terjadi di lapangan. Kalau begitu, bagaimana tugasnya kita? Ya buktikan. Jangan cuman ngomong, jangan ngomongannya tuh kosong gitu loh. Tapi kita buktikan dengan tindakan kita. Kalau memang kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau misalkan kita mau mengasihi sama, kita tunjukkan tindakannya itu. Gitu loh. Dan di sini aku bilang, kita ngomongin kasih. The perfect form of love is forgiveness. Kenapa begitu? Kita mungkin bisa mengampuni orang yang tidak kita kasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi orang yang gak mau kita ampunin. Gak bisa teman-teman. Kita gak mau ngampunin orang itu terus kita bilang kita mengasihi dia. Gak mungkin bisa. Tidak bisa. Teman-teman harus ingat ini. Jadi kalau misalkan kita bilang kita mau mengasihi, maka kita harus mau mengampuni. Dan pengampunan adalah tindakan yang paling susah. Setuju gak? Setuju gak? Paling susah. Bener gak? Paling susah, apalagi kalau udah dikhianatin sama teman sendiri. Sakit ya rasanya ya. Paling susah. Orang yang tahu rahasia kita dibocorin. Sakit gak rasanya? Susah sekali untuk ngampunin dia. Dan di sini Tuhan mau kasih tahu. Kalau betapa Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu luar biasa sayang sama kita. Sampai Tuhan bilang kayak, kamu boleh datang kepadaku apa adanya kamu, karena aku benar-benar mengasihi kamu apa adanya. I love you so much. Tapi, ada tapinya. Tuhan tuh terlalu sayang sama kita untuk membiarkan diri kita tuh begitu aja. Ngerti gak teman-teman? Kalau misalkan hari ini teman-teman punya kecanduan tertentu, punya dosa favorit tertentu, Tuhan tuh tetap mengasihi teman-teman semua loh. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk ya udah gue udah dikasihi Tuhan ini, ya udah suka-suka gue aja hidup kayak gimana. Enggak begitu. Tuhan tuh terlalu sayang sama kita untuk membiarkan kita tetap ada di situ selama-lamanya. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi di sini ya teman-teman bisa datang ke Tuhan apa adanya. Tapi teman-teman tuh gak bisa stay tetap diri seperti itu, tidak bisa. Kamu harus mau berubah supaya bisa berbuah. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi kalau hari ini ada orang-orang tertentu yang teman-teman gak suka, yang teman-teman benci, coba deh direnungkan. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang itu kalau kita gak mau melepaskan pengampunan. Tidak bisa. Jadi hari ini saya akan tutup khotbah saya. Teman-teman ingat 3 hal tadi. Pertama, kita harus sayang sama Tuhan. Yang kedua, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Kita harus tahu value kita tuh luar biasa tinggi. Karena Tuhan benar-benar mau mati demi kita. Dan yang ketiga, kita harus mau mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain itu dimulai dengan mau mengampuni. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan lagi tentang betapa besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Tuhan tolong ampuni dosa-dosa kami. Apabila ada orang-orang tertentu, sosok-sosok tertentu yang sulit sekali untuk kami ampuni. Tuhan,
Kami ingin membawa beban ini. Kami ingin membawa luka ini kepada Tuhan. Kami ingin disembuhkan Tuhan. Kami ingin dipulihkan. Entah itu orang tua kami, entah itu teman-teman kami, entah itu senior, guru kami, tetangga kami, komunitas kami, siapapun itu Tuhan. Tuhan tolong angkat beban ini. Kami ingin serahkan ya Tuhan. Kami ingin belajar untuk mengampuni. Supaya kami bisa mengasihi ya Tuhan. Seperti kami yang sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang mau mati demi kami semua di saat kami masih berlumuran dosa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua. Teman-teman yang saat ini punya luka di dalam hati. Silahkan tundukkan kepala dan pegang dada kalian ya Tuhan. Tuhan akan lepaskan beban ini. Teman-teman ingat wajah orang-orang yang pernah melukai, pernah menyakiti, pernah mengkhianati teman-teman. Teman-teman ingat. Aku tahu ini susah, aku tahu ini gak mudah sama sekali. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena ketika kita masuk di dalam sebuah pernikahan nantinya, pengampunan adalah makanan sehari-harinya kita semua ya teman-teman. Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan beri kekuatan bagi kita untuk bisa mengampuni orang-orang ini. Tuhan Yesus, kami ingin belajar untuk mengampuni. Tuhan Yesus, kami ingin belajar untuk punya relasi yang erat, yang dekat dan mengakar kepadamu ya Tuhan. Kami mau dipakai oleh-Mu. Kami mau menjadi contoh yang baik. Supaya orang-orang yang melihat perbuatan kami bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengampuni. Kami mau belajar untuk melepaskan kebencian kami ya Tuhan. Dan menggantikannya dengan kasih. Kami yakin dan percaya kami akan pulih. Kami bisa melepaskan pengampunan. Dan kami bisa belajar untuk mengasihi orang lebih lagi. Tuhan tolong ampuni kami yang seringkali gagal. Kami tahu kami masih banyak sekali kekurangannya Tuhan. Tuhan yang membimbing kami. Roh Kudus yang lembutkan hati kami. Roh Kudus yang lembutkan semua hati orang-orang yang ada di sini. Untuk bisa belajar mengasihi lebih dalam. Mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi pasangan. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, kami juga mau belajar untuk mengasihi orang lain. Termasuk orang-orang yang pernah berbuat salah sama kami. Termasuk orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh firman dan kebenaran perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya hidup kami bisa kami bawa segenap hati untuk bisa memuliakan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Arif untuk firman-Nya yang sangat menguatkan, menegur, dan memberkati setiap kita, amin. Amin. Oke, semoga Kak Arif semakin hari dipakai Tuhan dengan luar biasa dan semakin heran lagi.